Ada sesuatu di setiap kita berbeza-beza. Sesuatu yang saya maksud, kalau kita ada uang, kalau kita ada harta, masing-masing kita tak sama jumlahnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kaya, ada yang miskin. Begitu juga tentang ilmu pengetahuan dan kepakaran. Ada yang pakar, ada yang memiliki ilmu pengetahuan, ada yang biasa saja. Tak sama. Tetapi ada satu yang sama. Tak kira dia orang kaya, banyak harta, banyak uang, ataupun dia miskin bapa kedana. Tak kira dia berilmu pengetahuan, orang alim, orang bijak, ataupun orang biasa, awam, sama memilikinya. Apa dia? Waktu, masa, time, era, sama. Sama-sama dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam sehari semalam. Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini kita berada dalam rumah Allah. Setelah sepanjang hari tadi kita masing-masing menunaikan aktiviti kita. Semoga apa saja yang telah kita lakukan, apa saja anggota tubuh jasmani kita yang telah kita lakukan sepanjang hari tadi merupakan tambahan amal-amal kebajikan kita. Kalaupun ada kekurangan dan kesilapan, semoga cepat kita menyadari dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkenaan dengan sesama anak Adam, bersegeralah memohon maaf dan meminta ridhonya. Selawat beriring salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada sesuatu di setiap kita
berbeza-beza. Sesuatu yang saya maksud, kalau kita ada uang, kalau kita ada harta, masing-masing kita tak sama jumlahnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kaya, ada yang miskin. Begitu juga tentang ilmu pengetahuan dan kepakaran. Ada yang pakar, ada yang memiliki ilmu pengetahuan, ada yang biasa saja. Tak sama. Tetapi ada satu yang sama. Tak kira dia orang kaya, banyak harta, banyak uang, ataupun dia miskin, bapa kedana. Tak kira dia berilmu pengetahuan, orang alim, orang bijak, ataupun orang biasa, awam, sama memilikinya. Apa dia? Waktu, masa, time, era, sama. Sama-sama dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam sehari semalam. Namun perkara ini kita kadang-kadang tidak sadar. Pejam celik sudah 60 tahun lebih kita mengemban amanah sebagai insan untuk kita laksanakan di atas muka bumi ini. Saudara-saudaraku, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kemudian waktu, masa adalah teman karib, teman setia kepada setiap kita. Sesiapa yang dapat menggunakan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan berjaya dan beruntung. Namun sesiapa yang tidak sedar, menyia-nyiakan masa atau waktu, maka dia akan merasa menyesal sepanjang hayat, menyesal berkepanjangan, dan merasa rugi. Itulah makanya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah tentang masa, tentang waktu. Tetapi maaf, jarang kita mampu menangkapnya. Ada pesan apa sampai berkenaan dengan masa, berkenaan dengan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Kalau kita buka Al-Quran, di situ ada kalimat wal-lail, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu fajar, was subhi, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang. Pejam celik waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik malam ataupun siang, baik fajar atau subuh, baik duha. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita tidak gunakan dengan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka wal asri lagi, yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan hafal semua itu, mahir membacanya. Tetapi sudahkah kita menangkap ada pesan apa dalam surah yang pendek ini? Itu yang saya maksud. Jangan sampai hanya setakat kita pandai mengucap, tapi tak serupa bikin. Itu ada janji dan sumpah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang sesiapa yang pandai dan bijak menangkap pesan-pesan surah Al-Asr ini, maka dia seperti memahami separuh Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, wal asr biasanya kita lagu-lagukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal
innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Semua kita hafal, semua kita pandai melakukannya. Tapi mari coba di masa yang ringkas dan singkat ini kita mencoba menangkap pesan apa surah ini. Saya pernah sampaikan, apabila kita menerima surat, kalau sekarang sudah zaman canggih, sudah email, tapi zaman dulu kita terima surat dalam pos, diantar oleh pos, masuk dalam envelope. Jangan sampai kita baca surat tadi hanya dibaca, tapi tak paham apa pesan surat itu. Al-Quran disebut surat, surah. Kalau di New Testament, Injil disebut pasal. Ya. Surah, makanya kita harus pandai memahami apa pesan dalam surat yang kita baca itu. Saya pernah bagi ilustrasi, mungkin tuan-tuan pernah mengalami ketika masa muda dulu menuntut ilmu misalnya di Kuala Lumpur, Malaysia, atau di Pulau Jawa sana. Kita kirim surat dengan abah dan mak kita. Abah, mak, Ananda di Kuala Lumpur, di pesantren Kak Jawa, dalam keadaan sehat walafiat. Namun mak, abah, perbelanjaan untuk sekolah, untuk belajar ini sudah menipis. Tolong kirimkan Ananda duit, wang. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang tua kita hanya dibaca surat kita tadi, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, dilagu-lagukan pula tuh, ya. Tetapi dia tak paham, tak pandai menangkap isi surat kita tadi, dia tidak melakukan tindakan mengirim uang. Apa yang akan terjadi? Begitulah keadaan kita. Umur kita semakin hampir, tetapi kita cuma baru setakat membaca. Padahal sudah pernah saya sampaikan juga kat sini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jaziyah mengatakan paling tidak sekurang-kurangnya ada 4 kewajiban terhadap Al-Quran yang surah yang kita baca itu. Yang pertama, tilawah, baca, iqra. Tanamkan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Tetapi tidak hanya setakat berhenti di situ. Selepas kita lazim membaca, al-fahmu bihi, pahami isinya, pahami maknanya. Dan yang ketiga, selepas kita melazimkan membaca, setelah kita memahami, mengamalkan, mengimplementasikan Al-Quran tadi dalam akhlak kehidupan. Karena Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi para sahabat-sahabat Nabi, yang ketika itu Nabi sudah wafat, tidak berjumpa, para rombongan tadi bertanya dengan Ummul Mukminin, "Ya Ummul Mukminin, kami tak jumpa hayat dengan Nabi SAW. Coba tolong terangkan kepada kami macam mana akhlak baginda Rasulullah SAW itu." Maka Ummul Mukminin sambil menangis, para sahabat ikut menangis. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Kalau kamu nak tahu akhlak, perilaku Nabi SAW, bacalah Quran. Karena Nabi SAW itu dikenal dengan Quran berjalan." Ini yang saya gerun tuan-tuan, yang saya harus sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya gerun, tetapi saya demi cinta dan kasih sayangnya, mari dalam sisa umur hidup ini kita melaksanakan kewajiban terhadap Al-Quran ini. Dan yang keempat, tabligkan, sampaikan. Setelah engkau membaca, engkau memahami, Anda mengamalkan, lalu disampaikan. Nah, yang ketiga tentang mengamalkan Quran, banyak kita juga confuse. Ya,
Yang saya baca tadi, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini bukan ngamalkan Quran, ini baca Quran. Baca Quran. Untuk mengamalkan Quran, yang selepas kita baca, hendaklah kamu pahami, al-fahmu bihi, pahami makna yang kita ucapkan itu. Barulah kita dapat menangkap apa pesan surat-surat 6.326 ayat itu yang harus kita buktikan di dalam akhlak. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW telah mengakhlakkan Al-Quran di dalam akhlak kehidupannya sehari-hari. Maka maaf saya. Ada orang, Ustaz, alhamdulillah saya tenang karena one day one juz. Satu hari satu juzuk, tenang saya. Lalu saya tanya, Tuan paham tak yang Tuan baca? Tak paham Ustaz, karena dia bahasa Arab. Bukan bahasa Arab ya, bahasa Arab, bahasa Tuhan. Quran itu bahasa Arab, Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana dia tak tenang? Karena dia tak paham maknanya. Kalau dia paham maknanya, dia merasa Masya Allah, alangkah banyak umur yang telah diberikan kepada aku. Alangkah banyak masa yang telah diberikan kepada aku. Sementara aku belum sempat mengamalkan apa yang aku baca ini. Wal as, demi masa. Lalu saya pernah menemukan tuan-tuan, wal as tadi, maaf ya kalau saya salah sebut. Today is yesterday and tomorrow is today. Itu wal asri, demi masa. Kalau bahasa kami dari Jawa sana, saiki yo wingi, siso yo saiki. Bahasa Jepun. Apa maknanya? Today is yesterday. Apa yang terjadi terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, keadaan kita, hasil perbuatan kita hari-hari kemarin, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, puluhan tahun yang lepas. Misal, kalau hari ini kita menjadi orang yang bijak pandai, karena tahun-tahun lepas kita menggunakan masa untuk belajar dan menuntut ilmu. Kalau hari ini kita menjadi orang awam biasa, karena Allah sudah bagi masa ketika itu, tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Kalau hari ini kita cukup, ekonomi kita, simpanan kita cukup, harta kita cukup, bahkan lebih, itu hasil perbuatan kita hari-hari kemarin, karena kita berjimat cermat, karena kita berusaha sekeras-kerasnya untuk mencari kurnia Allah. Kalau hari ini kita serba kekurangan, serba susah, serba banyak masalah tentang ekonomi, tentang keuangan, karena hari-hari lepas, tahun-tahun lepas, masa muda lalu, kita berpoya-poya, tidak berjimat cermat, bermalas-malasan. Jadi today is yesterday. Lalu tomorrow, esok di sini ada dua. Esok jangka pendek, esok jangka panjang. Jangka pendek, apa yang nak terjadi terhadap diri kita, anak cucu kita, negeri kita, masyarakat kita, yang nak terjadi esok, puluhan tahun esok, anak cucu kita. Mari jangan buang masa, segera kita berazam, kita tentukan, berbuat action hari ini juga, jangan buang waktu. Begitu juga akhirat. Nak selamat, nak tidak kita di akhirat nanti, hari ini jangan buang-buang waktu. Kejap, I busy. Ya. Kadang-kadang sibuk tidak menentu. Lalu ada orang, tuan-tuan, dia selalu sibuk terus. Mengapa? Karena kalau kita nak jujur, kita menggunakan masa, kita menggunakan waktu
sesuatu yang tidak perlu kita kerjakan. Saya ambil contoh, berapa banyak masa kita tengok handphone, ya? Kalau kita tengok dengar ceramah, dengar yang berkualiti ilmu pengetahuan, okeylah. Tapi kadang-kadang kita habis masa sampai kurang tidur karena kita tengok handphone misal. Wajar kalau kekurangan waktu. Saya sendiri ngalami. Ya Allah, karena saya terlampau leka saya tengok ini, rupanya saya harus berbuat menulis saya terlambat gara-gara saya melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu kita kerjakan. Sekali lagi, kalau kita untuk nambah ilmu pengetahuan, untuk sekedar hiburan, kita atur waktu jam berapa saya harus tengok handphone, jam berapa saya harus rehat, pandai membagi waktu, insya Allah. Dan kadang-kadang maaf bin maaf ya, kesopanan kita pun kadang-kadang sudah berkurang karena kita leka dengan waktu. Suami istri, sahabat handai, berhadapan berbual-bual begini, jarang tengok muka, ya bual, tapi kita tengok handphone. Yang kedua penyebabnya orang dihabiskan waktu karena dia banyak melakukan pekerjaan aktiviti yang bukan Allah perintahkan. Sekali lagi, puncanya adalah karena banyak orang melakukan aktiviti yang sebenarnya tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi wal asr, demi masa, today is yesterday and tomorrow is today. Jadi artinya tuan-tuan, apa yang sudah saya uraikan tadi, apa yang terjadi hari ini hasil perbuatan kita hari-hari kemarin, dan apa yang terjadi esok, nak bahagia di dunia atau nak bahagia di akhirat, macam mana kita bijak atau tidak mengatur masa, mengatur waktu. Kadang-kadang kita tidak ambil berat, tidak risau, tenang. Padahal di situ menggerunkan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya Allah, karena Al-Quran ini difirmankan untukku. Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk hidupku. Aku diingatkan oleh Allah, manusia dalam kerugian. Jangan-jangan manusia dalam kerugian itu termasuk aku. Nah itu harus berpikir kita. Jangan-jangan yang dimaksud Allah manusia dalam kerugian itu aku. Banyak kita ini gaduh. Kalau berbicara tentang kafir, kita tuding orang lain. Kalau saya tidak, mungkin ya Allah aku yang sedang kafir ini. Kau ingatkan aku. Kalau Allah menerangkan orang munafik, banyak kita lemparkan ke orang lain, seolah-olah mereka yang munafik. Saya tidak. Ya Allah, Burhanuddin ini mungkin masih munafik. Jadi sehingga kita ada peluang untuk sadar, untuk memperbaiki diri kita. Jangan kita melemparkan sesuatu yang tak enak dengan orang lain. Firman Allah tadi, maka ada filosofi ketika kita membaca Al-Quran, tanamkan dalam jiwa kita. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman dengan kita. Ketika saat itu kita baca Quran, Allah Subhanahu wa taala sedang menunjuk ajar kepada kita. Barulah kita dapat menangkap pesan-pesan, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Bagaimana nak tenang? Mestinya risau dia, gelisah, ya Allah. Jangan-jangan manusia yang rugi itu aku. Aku. Kita. Jangan kita lemparkan orang lain. Akhirnya kita leka. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang rugi itu bukan tak berbuat, tapi dia berbuat tak dapat hasil apa-apa, zero, nil. Orang yang rugi itu bukan dia tak melakukan perniagaan, dia berniaga, tetapi tak dapat untung, bahkan rugi. Nah, jadi orang yang rugi itu kita yang beramal, melakukan ibadat, tetapi ternyata nol, zero. Sekali lagi, orang yang rugi itu dia berbuat tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa, sementara usianya semakin hampir
kematian semakin dekat, pertanggungjawaban di hadapan Allah akan segera dia menghadap mahkamah Allah Rabbul Jalil yang maha adil, sementara dia belum mempersiapkannya. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa saya berbicara waktu? Kenapa saya berbicara masa? Karena kita masih dalam 6 hari bulan Masehi, 6 Januari. Yang kadang-kadang kita gaduhkan, oh itu tahun Masehi, tahun orang kafir. Ya. Kalau tahun Hijrah, wah ini Hijriah. Tetapi kita tidak mengambil pengajaran. Yang peliknya lagi, selalu cuman hidup kita basa-basi. Happy New Year's, selamat tahun baru. Ya. Tapi tak kasih apa-apa. Kalau ada orang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau kita kirim berita, ada orang nikah, samawa, semoga sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Kalau hari jadi, basa-basi kita. Perbuatan tidak sesuai dengan kenyataan. Cuman kirim, kalau hari jadi, kirim gambar kek sama lilin. Betul tak? Kalau kita nak cakap suruh bikin, hari jadi, transfer uang. Ini untuk pembelanjaanmu hari jadi. Kalau dapat berita kawan sakit, transfer uang. Ya, ini untuk pembelanjaanmu berobat. Banyak kita basa-basi. Ya. Kalau kita dengar, kita mencela munafik. Tapi kadang-kadang perilaku itu kita tidak sadar. Hanya basa-basi di dalam ucapan kita. Kalau betul-betul kita cakap tak sama dengan perbuatan, langsung minta address, saya nak kirim GoFood, ya, antar itu kek sama apalah, silakan. Ini pun dipertikaikan. Padahal kita mempunyai kultur budaya tersendiri, ya. Nah, saya sendiri mengamalkan, kalau hari jadi, amalkan ini tuan-tuan. Kalau kita masih sempat hidup, kalau kita memasuki hari jadi, kalau boleh pukul 12 malam, pukul 1 pagi, bacalah surat Al-Fatihah. Sebanyak umur kita, sebanyak usia kita, nanti akan nampak hasilnya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mari, ya, saya menasihati diri saya, tuan-tuan, dengan penuh cinta dan kasih sayang saya. Mari dalam umur yang ada ini, segera kita terhindar, jangan sampai masuk dalam kelompok orang yang rugi. Kemudian di dalam ayat itu dilanjutkan. Nah, ini kadang-kadang kita ambil ringan. Kita tak ambil berat. Apa maknanya ini? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kelanjutan ayat. Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Baca saja. Tapi kita tidak ngambil berat. Agar kita tidak rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini satu bab dulu. Seringkali saya sampaikan. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri? Atau kita bermunajat kepada Allah? Ya Allah, Engkau berfirman supaya tak rugi, hidup supaya beriman. Sudahkah kita bertanya kepada diri, beraudiensi dengan Allah, ya Allah, aku ini sudah benar-benar beriman atau belum, ya Allah? Tunjukkan aku, ya Allah, macam mana menjadi insan yang beriman itu. Ini kita hanya setakat ngapal rukun iman yang 6. Itu pun berat tanggung jawabnya. Ya? Berat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab yang Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, iman kepada qada dan qadar. Berat itu tuan-tuan. Macam mana nak mengimani kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya? Sudahkah kita tengok the New Testament, the Old Testament, Jabur, Al-Quran? Macam mana kita nak beriman sedangkan kita tidak tahu? Nah, saudara-saudaraku sekalian, agar kita tidak rugi, Allah memberi maklumat kepada kita agar kita menjadi orang yang beriman. Saudara, orang yang beriman itu bukan dimiliki satu kelompok agama. Siapapun orang boleh beriman.
Coba perhatikan, tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak, kekenyangan, sementara jiranmu tak boleh tidur karena lapar. Nah, hadis ini jangan berhenti sampai di situ, dikabolorasikan, diperluas. Tidak beriman kamu kalau anggota tubuh jasmani kamu, perbuatan kamu menyakiti orang lain. Oh, ini kalau kita hitung-hitung tuan-tuan, sudah berapa banyak mulut kita menyakiti orang lain. Sudah berapa banyak mulut kita menjatuhkan marwah orang lain. Sudah berapa banyak mulut kita memfitnah orang lain. Ini nak ngaku beriman. Nah, untuk lebih senangnya tuan-tuan, maka orang beriman itu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jangan saling membohongi, jangan saling menipu, jangan saling menghujat, jangan saling merugikan, jangan saling zalim menzalimi. Ini karena jangankan berbeza tok guru, berbeza pahaman pun tegamak untuk mengkafirkan dia, menyesatkan dia. Konon dia sendiri yang paling benar, konon surga itu sudah confirm untuk kelompok dia. Saudara-saudaraku sekalian, saya bagi lagi analogi, saya bagi lagi filosofi analog, ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah, sudah berkali-kali saya bagi contoh, ya. Ini cawan dibuat dari seramik, saya humban, maka cawan ini akan pecah, berderai, berkecai. Tapi cawan ini tak boleh membalas saya. Apalah daya si cawan tadi setelah saya humban. Tetapi ingat, cawan ini ada yang menciptakan, cawan ini ada yang membuat, cawan ini ada yang memiliki. Maka yang menciptakan cawan, yang membuat cawan, yang memiliki cawan ini akan komplain menuntut saya. Hai Burhanuddin, senang-senang kau hancurkan itu. Cawan itu punyaku, cawan itu aku yang buat. Apa maknanya tuan-tuan? Jangankan manusia, ya, karena berbeza kita maki, kita fitnah, menderita dia. Itu manusia yang kita benci, yang kita marah, yang kita fitnah, itu ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Binatang yang tak kita ambil manfaatnya, tumbuh-tumbuhan yang bukan nak kita petik untuk ambil manfaatnya, kita saja rusak, itu ada yang menciptakan, ada yang memiliki. Bayangkan kita akan dituntut nanti, kenapa itu milikku, itu ciptaanku. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita beragama, menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Siap berbeza, kita saling hormat menghormati, ya. Jangan sampai kita tuan-tuan dan puan sekalian, karena berbeza kita melakukan kezaliman. Sebab yang kita zalimi itu, apakah manusia, apakah tanam-tanaman, apakah binatang, itu ada yang menciptakan, ada yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hadis ini mutawatir, sahih, muttafaqun alaih. Saya terjemahkan bahasa Melayu lah, ya. Orang yang beriman itu, perhatikan, orang yang beriman itu mulut dan kedua tangannya tidak menyakiti orang lain, itu beriman. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, saya prihatin kalau ada dosa-dosa kita yang berkaitan dengan Allah, kalau ada dosa-dosa kita yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Allah berputus asa dengan rahmat Allah, ya. Sebesar apapun dosamu, sebanyak buih di pasir, buih di pantai, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut, sebesar gunung Uhud, kalau kamu taubat nasuha, kata Allah, engkau akan menjumpai aku sesungguhnya maha pengampun, maha penyayang. Nah, benar, tapi kita lupa dari sisi lain. Kalau kamu melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, dosa, merugikan orang lain, merugikan makhluk ciptaanku, kata Allah, urusanmu selesai, aku ampuni, aku maha pengampun. Tetapi urusanmu, kau berbuat zalim lewat mulutmu, lewat tanganmu, lewat gerak hatimu, ya, itu tidak selesai sebelum kita jumpai orang itu, meminta ridha, meminta maaf darinya. Termasuk haknya yang kita ambil, ya, haknya yang kita ambil tanpa kebenaran, tanpa ridhanya. Maka tuan-tuan, saya minta maaf. Husnul khatimah itu, perhatikan,
bukan saja mati tengah sembahyang. Husnul khatimah itu bukan saja setakat mati kat Mekah, tapi husnul khatimah itu tuan-tuan, kalau kita rajin zikir taqarrub ilallah, biasanya 3 tahun menjelang kematian kita sudah mendapat warning. Semakin dekat warning kematian tadi semakin terasa. 3 tahun sampai 2 tahun, 1 tahun, 40 hari kita sudah dapat tanda-tanda kita nak mati. Macam mana husnul khatimah tadi? Hutang-hutang kita kepada anak Adam sudah jelas, sudah terbayar. Mak bapak kita kalau masih hidup yang pernah kita sakiti sudah memaafkan kita. Ya, orang-orang yang pernah malu, pernah jatuh marwahnya, pernah rugi karena kita datang, kita sudah memaafkan kita. Itu husnul khatimah. Ya. Sebab dosa kepada Allah, ya, tengah sembahyang selesai. Tapi ketika itu kalau kita meninggalkan kezaliman demi kezaliman kepada manusia, kepada sesama makhluk, maka tuan-tuan tidak selesai, tetapi harus jumpa dengan orang itu, meminta maaf, meminta ampun dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, agar tidak rugi illal ladzina amanu. Jadi iman tadi bukan hanya setakat untuk dihafal, tapi nak dibuktikan dalam akhlak, ya. Dalam akhlak, dalam perilaku. Banyak kita hanya ngaku-ngaku saja. Ada lagi tuan-tuan, kebersihan sebagian daripada iman. Kebersihan citra orang yang beriman. Lafaz Arabnya an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu satrul iman. Asas dari keimanan, kebersihan. Tuan, kadang-kadang kita tidak mengkaji secara adil, ya. Kotor, tidak teratur. Kalau kita mau jujur, iman kita perlu diperbaiki. Ya? Nah, jadi sekali lagi, ini mendidik kita untuk menjadi orang yang beriman. Bersih pakaian, luar dalam kita, bersih jasmani dan rohani kita, bersih alam pikiran kita, bersih niat otak kita. Kalau kotor, tidak beriman. Kalau niat jahat, tidak beriman, tidak bersih. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kebersihan sebagian daripada iman. Kebersihan an-nazafatu minal iman. An-nazafah satrul iman, asas dari keimanan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, belum lagi lanjutan ayat tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini bahasa Arab. Bahasa Melayunya perbuatan yang baik, yang berkualiti. Tapi kita memahami amal soleh tadi ritual, kat masjid, kat rumah ibadah, tak balik-balik. Ya. Tuan-tuan nanti sambung yang bawa teksi cari untuk nafkah anak istri, itu amal soleh. Ya. Kemudian nanti balik rumah, cakap lemah lembut dengan anak istri, itu amal soleh. Jangan balik sembahyang, ya, mulut kita menyakiti istri, menyakiti anak dan lain sebagainya. Insya Allah waktu Isya sudah masuk, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan masih diberi kesempatan umur, waktu, masa untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar tidak menjadi insan-insan yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Sabtu hadapan akan kita lanjutkan surat Al-Asr ini, karena surat Al-Asr ini surat yang pendek, tapi barang siapa yang memahaminya, banyak petunjuk-petunjuk, hudan-hudan yang dapat kita ambil dan kita amalkan dalam sisa hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.